Setiap hari penawar. Ya intro dulu intro. Sudah kan? Sumber kami nih. Mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arsi Samsir nih 2022-22-05-055 dengan Prodi Teknik Informatika dengan mengerjakan tugas data science yang telah diberikan. Jadi saya mengambil judul yaitu analisis kepuasan pelanggan menggunakan teks minim pada ulasan produk. Jadi pertama di pendahuluan ini adalah laporan. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi dalam era digital saat ini, ulasan produk yang ditulis oleh pelanggan menjadi salah satu sumber utama bagi informasi penting bagi perusahaan untuk menilai kualitas produk maupun layanan yang ada. Nah, ulasan pelanggan tidak hanya mencerminkan kepuasan konsumen, tetapi juga memberikan masukan berharga terkait aspek yang perlu ditingkatkan. Namun, jumlah ulasan yang besar membuat analisis manual menjadi tidak efisien. Jadi oleh karena itu diperlukan pendekatan berbasis yang namanya text mining. Nah, untuk mengalih pola dan sentimen yang terkandung dalam ulasan produk secara otomatis, jadi dalam tujuan proyek yaitu yang pertama dia mengumpulkan data menganalisis ulasan pelanggan dari dataset produk tertentu. Nah, yang kedua, menerapkan metode text mining untuk mengidentifikasi sentimen dan kata kunci dominan dalam ulasan ini. Poin ketiga itu adalah memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk. Nah, yang terakhir, 4, dia akan menyusun rekomendasi strategis bagi perusahaan dalam tingkat kualitas produk maupun layanan. Nah, kedua kita masuk kepada metodologi. Nah, jadi dalam deskripsi data dan sumber data yang saya gunakan itu atau data yang digunakan berupa ulasan produk yang diambil dari platform e-commerce. Misalnya Shopee, Tokopedia, dataset publik seperti Kaggle atau dataset umumnya yang memuat. Jadi ada beberapa poin yang digunakan di sini yaitu ID ulasan, teks ulasan pelanggan, rating yang telah diberikan 1 sampai 5 dan poin terakhir adalah waktu ulasan. Nah, terus kita masuk kepada teknik algoritma yang digunakan. Jadi beberapa teknik teks minim yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama itu yang bernama pre-processing text. Bisa kita artikan dengan tokenisasi, lower casing, stop word, reformal, stemming, atau demastisasi. Kedua adalah analisis stemming menggunakan pendekatan lexion based atau machine learning. Yang bisa digunakan dengan FEBI, SVM, logistic region. Nah, poin ketiga itu adalah text clustering, yang dimana ini bisa disebut dengan catchment untuk mengelompokkan ulasan dengan kesamaan tema. Yang poin terakhir adalah visualisasi data yang seperti workflow, grafik distribusi sentimen, dan grafik rating. Jadi langkah-langkah proses data itu adalah pertama, pengumpulan data dari dataset publik atau basis data perusahaan. Kedua adalah pemrosesan data, yaitu memberikan teks normalisasi dan penghapusan noise. Ketiga itu adalah transformasi data yang dimana ini untuk representasi menggunakan TF-IEDF atau Word EBD. Nah, poin keempat adalah analisis sentimen yang dimana klarifikasi ulasan menjadi positif, negatif, atau netral. Yang kelima adalah clustering, ulasan yang menemukan pola tema yang dominan. Nah, yang terakhir itu adalah visualisasi yang dimana hasil analisis menggunakan grafik dan workflow. Nah, ketiga adalah hasil dan analisis. Jadi kita masuk kepada presentasi hasil dan analisis data. Jadi sebagian besar ulasan menunjukkan sentimen positif biasanya dengan rating rata-rata 4,3 sampai 5. Nah, biasanya ulasan negatif didominasi oleh keluhan mengenai kualitas pengemasan dan kecepatan pengiriman biasanya. Nah, yang bagian visualisasi data yaitu bisa disebut dengan workload itu menunjukkan kata kunci dominan seperti bagus, murah, cepat, dan rekomend.
Terakhir adalah grafik distribusi sentimen, itu biasanya masuk kepada 70% positif, 20% netral, dan 10% negatif. Nah, kita masuk kepada evaluasi model, yang dimana model analisis sentimen berbasis Navy Base itu memberikan akurasi 82%, sementara model SVM itu mencapai akurasi 80-80%. Nah, masuk kepada diskusinya. Jadi diskusi interpresentasi hasil adalah hasil analisis menunjukkan mayoritas pelanggan pos dengan kualitas produk, terutama dari sisi harga yang terjangkau, namun masih terdapat aspek logistik yang menjadi perhatian seperti keterlambatan pengiriman. Nah, terus kita masuk kepada keterbatasan penelitian, yang dimana data hanya diambil dari satu platform e-commerce. Sebagian belum mewakili seluruh populasi, teman-teman. Yang kedua, model analisis sentimen berbasis selection mungkin kurang akurat ya untuk konteks bahasa gaul atau singkatan ini. Nah, kita masuk kepada implikasi dan rekomendasi. Nah, jadi perusahaan perlu meningkatkan yang namanya sistem logistik untuk mempercepat pengiriman barang. Kedua, meningkatkan kualitas, mengemas produk agar lebih aman dan menjamin keamanannya. Yang poin ketiga adalah menggunakan model deep learning, misalnya LSTM atau BRT, dapat memberikan akurasi lebih tinggi dalam analisis sentimen. Kita masuk kepada poin terakhir adalah kesimpulan, yang dimana ringkasan temuan utama ini adalah, yang poin pertama adalah mayoritas pelanggan memberikan ulasan positif terhadap produk. Kedua, aspek negatif lebih banyak terkait pengiriman dan pengemasan ya, itu yang sering dikritik. Yang ketiga adalah model SVM lebih unggul dibandingkan Navy Base dalam klarifikasi sentimen. Jadi kesimpulan akhir ini adalah di mana hasil kepuasan pelanggan menggunakan teks ini mampu memberikan wawasan yang berguna bagi perusahaan dalam memahami persepsi konsumen. Jadi hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan layanan dan strategis pemasaran yang lebih tepat sasaran. Jadi saya mengambil ada beberapa referensi di sini, ada 3. Mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi mungkin cukup sekian saya berikan tentang laporan ini. Mohon dan lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.